Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak sekalian? Baik, Pak. Tolong pada ini simpan untuk ini ada. Oke, kepada kelas jelas, tolong siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak absen dulu ya. Baginda, Hadir, Pak. Juli, Hadir, Pak. Azan, Hadir, Pak. ini semuanya ada ya. Oke, baik anak. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah SWT pada pertemuan pembelajaran SKI dengan Bapak, yang mana pada kali ini kita akan belajar tentang apa sekarang? Tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita memasuki dakwah Nabi Muhammad SAW, apakah anda tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW? Nasib, silakan Juli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul terakhir, Pak. Ya, benar kata Anda dan Juli bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah rasul atau nabi terakhir yang ada yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa menyebutkan nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW? Nah, jika tidak, apa di rumah ya? Bila Nah, untuk materi kita hari ini, yang pertama kita harus mengetahui dulu siapa sih Nabi Muhammad SAW. Nah, dari keluarga beliau kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal, itu bertepatan dengan tahun Gajah atau bertepatan dengan Perang Gajah. Oke, yang mana Perang Gajah itu ialah yaitu ketika Raja apa? Yang menyerang apa? Raja Abraha dengan pasukan tergajahnya yang menyerang Ka'bah ketika itu untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi apa? Tetapi mereka digagalkan oleh Allah SWT dengan apa? Dengan diutusnya burung ababil yang membawa batu dari surga. Nah, bertepatan dengan tahun gajah tersebut, Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nah, ayah Nabi Muhammad SAW itu bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, yang ibunya bernama Aminah bin Wahab. Yang mana ayah Nabi Muhammad SAW itu meninggal ketika Nabi Muhammad SAW berada di dalam kandungan. Nah, ketika itu kandungan Aminah atau ibunya Nabi Muhammad berusia 6 bulan. Nah, ayah Nabi Muhammad Abdullah itu meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan yatim. Oke. Nah, dari silsilah tadi, nasab bapak dan ibu Nabi Muhammad ini sampai ke atas jika diurutkan itu bertemu kembali kepada datuk beliau yang bernama Kilab. Nah, itulah istimewanya silsilah dari Nabi Muhammad SAW. Nasab dari ayah dan nasab dari ibu beliau itu sama, yaitu Kilab yang berada di silsilah kelima atau keempat ke atas. Jika diurut sampai atas terus dari Kilab sampai ke atas, itu beliau itu berasal daripada Nabi Ismail ibnu Ibrahim atau bapak orang Arab dalam suka Abdullah, yang mana itulah silsilah dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Ibrahim AS. Next,
Ketika itu orang tidak ada yang memang menyusui anak yatim, tetapi Halimah Sa'diyah mau menyusui anak yatim ketika itu karena dia ikhlas tulus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ibu Nabi Muhammad SAW meninggal, yaitu sekitar umur Nabi 6 tahun, itu Nabi Muhammad SAW diurus oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Yang mana Abdul Muttalib ini mengajarkan segala sesuatu kepada Nabi Muhammad, baik itu mengembala, baik itu cara berperilaku, beradab. Nah, sampai beliau pandai berdagang ketika dewasa. Ketika Abdul Muttalib pun meninggal dunia, lalu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya. Siapa pamannya? Abu Talib. Okey. Nah, terus ketika Nabi sudah pandai dalam lihai berdagang, beliau pun bekerja di sebuah perusahaan yang mana usaha itu milik seorang janda kaya dan dermawan. Siapa janda itu? Khadijah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW rajin bekerja di tempat Khadijah, jujur dan teladan. Dan ketika itu jatuh hatilah, jatuh cintalah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW, dan terniatlah oleh Khadijah untuk ingin menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal ketika itu Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Okey. Nah, Khadijah adalah orang yang pertama yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana sih permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW? Ketika Nabi Muhammad SAW sampai usia sempurna, yaitu 40 tahun, Allah SWT mengutusnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan yang gelap pada masa itu. Bagaimana caranya? Yaitu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT yang pertama, yaitu pada surat Al-Alaq 1 sampai 5. Siapa yang bisa baca Al-Alaq 1 sampai 5? Silakan Zuli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Nah, itulah surat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril di Gua Hira. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Lalu bagaimana cara malaikat Jibril mengajarkannya kepada Nabi Muhammad SAW? Yaitu dengan cara membacakan dari situ Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud bin Syah al-Ghiflan bahwa peristiwa itu bertepatan pada 17 Ramadan tahun 13 Hijriah. Beliau diangkat ketika sedang masa hanus di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Okey, lalu selanjutnya yaitu setelah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah, lalu apakah prioritas dan perhatian dakwah dari Nabi Muhammad SAW? Tolong baca Muslim. Yang mengajarkan ketauhidan. Nah, pertama itu terima kasih. Pertama itu mengajarkan ketauhidan. Yang mana yang ketika itu tauhid orang-orang zaman Quraisy itu sangatlah buruk. Mereka tidak menyembah berhala, tidak tahu akan Tuhan yang pasti. Nah, itulah makanya patutnya untuk mengajarkan ketauhidan kepada mereka. Yang kedua, baca azan. Yang kedua, kondisi masyarakat kita yang beberapa. Terima kasih. Benar, yang mana ketika itu masyarakat mereka itu menyembah berhala. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rasulullah sepatutnya membenarkan akan hal yang mereka lakukan tersebut, bahwasanya menyembah berhala itu sangatlah tidak baik. Lalu yang ketiga, baca baginda Memberi kabar tentang hari rupata sembah.
masih benar bahwasanya orang yang pada beras itu tidak tahu akan hari pembalasan. Mereka itu hanya melakukan dosa, tetapi mereka itu tidak tahu apa akibat dari dosa yang mereka lakukan. Lalu yang berubah perilaku masyarakat jahiliyah dan mengangkat dan melindungi hak asasi manusia seperti perempuan pada masa itu diperkosa, dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Mereka menganggap bahwasanya perempuan itu tidak berguna karena mereka menganggap hanya laki-laki lah yang bisa dibawa untuk berperang, perempuan hanya menyusahkan. Nah, lalu bagaimana sih respon masyarakat yang terhadap dakwah Nabi Muhammad? Nah, pada awal-awalnya respon masyarakat Mekah ketika itu tidak menerima keadaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya menganggap diri mereka benar dan tidak mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu itulah seputar dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalian yang terkait dengan cerita hari ini ada yang ditanyakan? Nah, berarti apa yang Bapak sampaikan sudah sampai kepada anak-anak Bapak sekalian. Nah, untuk kali ini Bapak akan membagi anak-anak sekalian menjadi dua kelompok. Yang mana yang pertama menjadi tiga kelompok. Nah, nomor satu azan, kedua mimpi, ketiga berindah. Nah, silakan dipisah. Nah, silakan kepada kelompok masing-masing. Bapak akan memberikan soal. Satu, sebutkan bagaimana cerita ketika awal atau ketika Nabi Muhammad SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, sebentar lagi Bapak tadi jawabannya. Lalu kepada Nabi, bagaimana respon masyarakat ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Nah, kepada baginda, siapa saja orang yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW ketika awal dakwahnya. Nah, Bapak kasih waktu 2 menit. 1 menit. Yang sudah siap boleh? Sudah siap betul? Ya Pak. Boleh yang sudah siap, tolong persiapkan ke depan. Baik. Awal Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Awal mulanya itu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada sekitar tahun 610 Masehi. Nah, setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW mulai mengajak orang-orang terdekatnya. Yang pertama istri beliau yaitu Khadijah. Lalu Nabi Muhammad mengajak kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat terdekatnya. Nah, disitulah mulai terjadi dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi? Yaitu untuk menghindari penolakan dan untuk menghindari konflik. Karena masyarakat Mekah itu menolak
Muhammad SAW. Masyarakat Mekah itu melakukan penindasan, memfitnah Nabi Muhammad, bahkan mengintimidasi Nabi Muhammad SAW. Sekian Pak. Baik, terima kasih ya Dada. Benar ada satu bahwasanya Nabi Muhammad tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang di awalnya itu didukung oleh istrinya Khadijah dan orang-orang terdekat yang mendukung dakwah beliau. Nah, yang kedua, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Pak. Bahwasanya pertanyaan Bapak tadi, bagaimana respon masyarakat terhadap dakwah Rasulullah secara terang-terangan Pak? Yang mana kita tahu bahwasanya dakwah Rasulullah ada di 2 tempat. Yang mana tempat pertama di Makkah dan tempat yang kedua di Madinah. Yang di Makkah Pak, yang pertama adalah adanya penolakan keras daripada penduduk Makkah pada saat itu Pak, yang mana menolak dakwah Rasulullah karena mereka takut kehilangan status dan juga mereka status mereka sebagai penjaga Ka'bah, yang pada saat itu mereka mengatakan Rasul bahwasanya mereka menuruti agama atau ajaran dari nenek moyang mereka Pak. Yang kedua adanya penganiayaan kepada Rasulullah Pak, yang mana kita lihat bukan saja penganiayaan kepada Rasulullah, akan tetapi ada juga kisahnya yang mana penganiayaan dari pemuka Quraisy kepada pengikut Islam yang seorang budak pada saat itu, Bilal bin Rabah. Yang selanjutnya di Madinah Pak, yang di Madinah pada saat di Madinah beliau sebelum beliau pergi ke Madinah, ada beberapa sahabat yang sudah pergi mendahului beliau akibat penolakan di Makkah Pak. Yang mana di Madinah beliau disambut oleh masyarakat Madinah pada saat itu. Yang kedua beliau membentuk komunitas Pak, yang mana komunitas itu lebih dikenal dengan komunitas Muhajirin dan Ansar. Terima kasih Anda. Benar tadi bahwa secara terang itu di awalnya itu di Makkah kita oleh Makkah mereka bahwasanya mereka kenal bertentangan dengan ajaran mereka. Lalu selanjutnya kepada nomor 3. Baik, saya dari kelompok 3. Sehingga dipertanyakan Bapak penyampaian yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui ada beberapa orang yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW di awal dakwahnya. Yang pertama yaitu keluarga dekat. Di sini ada nama Khadijah dan Ali bin Abu Thalib. Yang kedua sahabat karib. Kemudian ada di sini Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Haris. Yang terakhir sahabat-sahabatnya, termasuk di sini Utsman bin Affan, Abdurrahim bin Auf. Mungkin Pak. Terima kasih Anda. Nah, benar kita katakan tadi bahwasanya orang-orang yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang terdekat beliau. Yang pertama kali mendukung adalah istri beliau yaitu Khadijah. Lalu Ali bin Abi Thalib dan orang-orang saudara terdekat beliau. Nah dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya sangat penting untuk mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah nabi terakhir dan penerima wahyu yang sangat penting dalam Islam, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai panutan kita, acuan kita untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan untuk dasar kita untuk bawa ke akhirat. Jadi itulah sekarang anak-anak sekalian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat mulia dan patut kita contoh dari perilaku dan perangai beliau yang sangat elok dan baik. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kita amalkan dan dapat kita tiru dari perilaku Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini kepada ketua